pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ada yang tahu nggak manfaat berdoa sebelum belajar itu apa? Ya, manfaat berdoa sebelum belajar itu semoga kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, dan pembelajaran 4. Apakah anak-anak sudah siap melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita lanjutkan ke materinya, Ibu akan tanya deh sedikit. Anak-anak ada yang pernah melihat itu nggak? Es batu dimasukkan ke dalam gelas dan itu nanti luar gelas itu jadi basah. Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa bisa begitu? Oke, nanti kita bahas ya ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke inti dari pembelajaran kita pagi hari ini ya. Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran yang berisi tentang perubahan wujud benda. Kalian simak baik-baik ya. Perhatikan gelas yang berisi air es ini. Apa sih yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Nah, adik-adik pasti pernah mengamati kan ketika kita minum es di luar gelasnya itu biasanya basah ya. Nah, ini namanya peristiwa mengembun. Bukan berarti air di dalam gelas itu menembus keluar gelas ya. Itu bukan ya adik-adik. Apa sih mengembun itu? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Loh, kok bisa gas menjadi cair? Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang sudah Ibu berikan tadi? Selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk menemukan kosakata baru dari video pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi ya. Baik, adik-adik kan sudah membaca penjelasan tadi ya. Adakah kata yang belum kalian pahami? Coba berdiskusilah untuk memahami artinya dan tuliskan hasilnya pada tabel. Ini sebagai contoh kosakata baru yang telah kita dapat dari materi tadi ya. Yang pertama itu proses. Proses itu artinya urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terikat. Yang kedua ada embun. Uap air mengalami proses pengembunan yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Yang ketiga itu ada cuaca. Cuaca artinya keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Yang keempat ada suhu. Suhu artinya suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang terakhir ada uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara. Adik-adik nanti coba kalian mengerjakan ya kosakata baru yang lain. Sudah paham? Baik, apakah sudah jelas video pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi? Ibu memberi kesempatan buat anak-anak yang belum jelas ya. Kalian bisa tanyakan apa saja kepada Ibu. Baik, anak-anak ada yang tahu nggak perubahan wujud benda itu apa sih? Ya, perubahan wujud benda itu adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi benda lain yang berbeda. Secara umum ada 3 wujud benda ya yang sering kita temui. Itu apa aja? Ya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari ketiga zat tersebut jelas ya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Sebagai contoh, zat padat itu bentuknya tetap, zat cair itu mengikuti wadahnya, dan zat gas itu mengikuti bentuk wadahnya. Kalau untuk volumenya pada zat padat itu tetap, kalau untuk zat cair itu juga tetap, dan kalau untuk volume zat gas itu tergantung pada tempatnya. Anak-anak sudah paham? Baik, jadi perubahan wujud pada benda itu dapat mengubah sifatnya ya. Sebagai contoh, membeku. Membeku itu merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya proses air yang didiamkan di mesin pendingin hingga menjadi keras, itu nanti akan membeku. Yang kedua itu menguap.
Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Peristiwa itu disebabkan oleh pemanasan. Sebagai contoh, saat kita memasak air, kemudian pancinya itu akan tutup pancinya itu kalau dibuka itu akan terjadi uap. Selanjutnya itu mencair. Mencair itu merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan. Sebagai contoh, es batu yang didiamkan di suhu ruangan panas akan berubah menjadi cair. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat mengubah sifat-sifatnya ya. Dan perubahan itu masih ada banyak lagi ya, seperti mengembun, deposisi, dan menyublim. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berrumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah terdengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Nah, nanti adik-adik bisa ya mencoba permainan ini bersama anggota keluarga atau teman-teman yang berada di lingkungan kalian. Selamat mencoba. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi dan nanti kalian kerjakan dengan jujur dan mandiri. Itu nanti kalian kerjakan apabila nilainya di bawah KKM. Nanti kalian bisa mengerjakan soal remedial, dan apabila nilainya di atas KKM atau sudah tuntas, kalian bisa mengerjakan soal pengayaan. Dan untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pengertian wujud benda. Itu perubahan bentuk suatu benda menjadi benda lain. Ada 3 wujud benda yang sering kita temui, yaitu ya cair, zat gas, dan zat padat. Ada lagi perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, deposisi, dan menyublim. Yang selanjutnya ada tugas dan peran anggota keluarga. Tugas ayah itu sebagai kepala keluarga, tugas ibu itu sebagai ibu rumah tangga, dan tugas anak itu anak wajib patuh terhadap kedua orang tuanya. Yang selanjutnya ada cara menendang bola dengan benar dan cara menangkap bola dengan benar. Baik, buat anak-anak tetap semangat dan harus selalu rajin belajar ya. Jangan lupa menerapkan 3M. Apa tadi 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.